Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Linawati dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum cermin datar untuk menentukan jumlah bayangan yang terbentuk antara dua buah cermin yang digabungkan membentuk sebuah sudut. Yang pertama, bahan yang kita perlukan adalah dua buah cermin yang digabungkan seperti ini. Yang kedua ada busur untuk menentukan derajat sudutnya. Yang ketiga adalah kertas HVS dan benda yang akan dicerminkan. Ini saya menggunakan penghapus. Baik, di sini kita akan mencari 6 variasi sudut. Yang pertama ada 30 derajat, yang kedua ada 40 derajat, yang ketiga ada 45 derajat, yang keempat ada 60 derajat, yang kelima ada 90 derajat, dan yang terakhir ada 120 derajat. Untuk langkah pertama, kita akan mencari bayangan pada sudut 30 derajat. Kita letakkan cerminnya sesuai dengan sudut 30 derajat, seperti ini. Lalu kita taruh benda yang akan dicerminkan di tengah cermin. Kita amati berapa banyak bayangan yang terbentuk di sudut 30 derajat. Bisa kita lihat total bayangan yang terbentuk di sudut 30 derajat ada 11 bayangan. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sudut 40 derajat. Kita geser cerminnya. Lalu kita lihat di sudut 40 derajat kita menemukan bayangan total 8 bayangan. Untuk selanjutnya kita akan lanjut di sudut 45 derajat. Bisa kita amati bahwa di sudut 45 derajat ini kita menemukan bayangan 7 bayangan. Lanjut ke sudut 60 derajat. Kita geser lagi cerminnya. Kita harus paskan, jangan sampai salah. Lalu kita letakkan bendanya di tengah supaya lebih akurat, dan kita amati bahwa di sudut 60 derajat terlihat ada 5 bayangan yang terbentuk di cermin. Kita geser lagi ke sudut yang kelima, yaitu 90 derajat. Kita atur supaya pas. Kita lihat, letakkan di tengahnya, dan kita amati bahwa yang terjadi di sini terlihat ada 3 bayangan. Untuk yang terakhir kita beralih ke sudut 120 derajat. Kita bisa lihat bayangan yang terbentuk dari sudut ini hanya ada 2 bayangan. Karena tadi kita sudah melakukan praktikum, sekarang kita bahas hasil praktikum kita secara teori. Kita mengambil contoh dari sudut 60 derajat. Di sini ada cermin 1, cermin 2, dan di tengahnya diberi sebuah objek. Jadi kita kan di praktikum sudah melakukan pengamatan di sudut 60 derajat dan hasilnya kita menemukan ada 5 bayangan. Di sini juga ada 5 bayangan, yaitu bayangan 1, bayangan 2, bayangan 1 aksen, bayangan 2 aksen, dan bayangan 1 aksen, 2 aksen. Kita pelajari bayangan-bayangan ini berasal dari mana. Ya, bayangan 1 ini berasal dari bayangan yang dibentuk dari objek yang dicerminkan oleh cermin 1. Bayangan 2 ini bayangan yang berasal dari objek yang dicerminkan oleh cermin 2. Lalu bayangan 1 aksen ini berasal dari bayangan 1 yang dicerminkan oleh cermin 2 menjadi bayangan 1 aksen. Sementara bayangan 2 aksen ini berasal dari bayangan 2 yang dicerminkan oleh cermin 1 menjadi bayangan 2 aksen. Sementara bayangan 1 aksen, 2 aksen ini bayangan 1 aksen yang dibentuk oleh cermin 1 menjadi bayangan ini, atau bayangan 2 aksen yang dibentuk oleh cermin 2 menjadi bayangan ini. Ya, mengenai secara teori, kita dapat menentukan bayangan dengan rumus N sama dengan 360 derajat per theta min 1, dengan N merupakan jumlah bayangan yang terbentuk dan theta merupakan sudut yang dibentuk. Kita coba sesuai
gambar ini kita mencoba sudut 60 derajat. Pada sudut 60 derajat, N sama dengan 360 derajat per 60 derajat min 1 sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. Total ada 5 bayangan. Sudah benar. Apa yang kita praktekkan tadi memang sesuai dengan teori yang ada. Setelah kita melakukan praktikum dan membahas sedikit tentang cermin datar, kita dapat melihat sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, bayangan bersifat semu atau maya karena bayangan terbentuk berada di belakang cermin. Bayangan tegak menghadap arah berlawanan terhadap cermin. Semisal kita bercermin, tangan kanan kita akan terlihat di sebelah kiri. Yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda asli. Terus, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda dan jarak bayangan sama dengan jarak benda. Untuk rumus perbesaran bayangan pada cermin datar, kita dapat mencari dengan M sama dengan H aksen per H sama dengan X aksen per S sama dengan 1. Tinggi bayangan per tinggi benda sama dengan jarak bayangan per jarak benda sama dengan 1. Jadi perbesaran pada cermin datar ini 1. Dari yang kita pelajari tadi, kita tahu bahwa dua buah cermin yang digabungkan membentuk sebuah sudut akan terjadi pemantulan sinar yang berkali-kali sehingga menghasilkan bayangan lebih dari 1. Kita dapat simpulkan juga, semakin kecil sebuah sudut yang kita pakai, maka pemantulan akan terjadi berkali-kali lebih banyak sehingga bayangan yang dihasilkan juga lebih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.